Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai pada ayatnya yang ke-43. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang selalu peduli dan memperhatikan akan setiap kebutuhan hidup kami. Bapa, kami mau membaca akan bagian sabda kebenaran firman-Mu. Ini adalah suara Tuhan, isi hati-Mu Bapa. Berikanlah kami ketenangan, konsentrasi, serta hikmat, supaya ketika kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, jangan menurut kekuatan dan kehebatan kami, tetapi Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami tetap ada dalam jalan kebenaran. Dan hamba yang Allah percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai pada ayatnya yang ke-43 dengan perikop pembacaan Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan, kesetiaan, mau membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43 diberikan tema kepada kita. Orang berdosa dibenarkan. Manusia mulai awal jatuh ke dalam dosa terlihat dari manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mengalami godaan yang dilakukan oleh ular yang adalah iblis. Manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa merupakan perjalanan hidup manusia yang Allah melihat bahwa begitu banyaknya kejahatan manusia yang telah mengecewakan akan hati Allah, bahkan juga mengecewakan akan hati sesama. Allah tidak membiarkan manusia berjalan dengan keberdosaan dan kebinasaan yang akan iblis membawa mereka dalam jurang kebinasaan. Tetapi Allah peduli, Allah akan mau menyelamatkan mereka. Allah mau membawa mereka untuk diselamatkan berdasarkan janji Allah kepada bangsa Israel, yang Allah akan menyelamatkan mereka dan Allah membawa mereka dengan suatu janji bahwa akan datang seorang raja yang akan menyelamatkan mereka. Pemirsa yang diberkati Tuhan, keberdosaan manusia dalam dosa, siapakah yang dapat untuk menyelamatkan mereka? Kalau bukan lewat kasih sayang dan cinta Tuhan kepada kita dalam kehadiran putranya Yesus Kristus. Pemirsa yang diberkati Tuhan,
Allah memberikan keselamatan kepada kita lewat putranya Yesus Kristus. Ia yang tidak berdosa, ia harus mengorbankan dirinya, disalibkan. Yesus menjalani penyaliban sehingga ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Suatu sikap yang ditunjukkan oleh para prajurit dan orang-orang banyak yang ada di sekitar situ. Mereka mengolok-oloknya, serta dua penjahat yang ada di samping kiri kanannya. Mereka juga mengatakan salah satunya yang berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus yang telah menjalani suatu rencana Allah, Yesus yang menjalani penderitaan, ia tidak berdosa dan tidak ada kedapatan kesalahannya. Ia harus menjalani hukuman penyaliban sampai ia mengalami kematian. Dia telah menebus salah dan dosa-dosa saya dan pemirsa sekalian. Apakah jemaat percaya bahwa penebusan itu telah diberikan lewat kehadiran putranya Yesus Kristus? Walaupun ia tidak dapat menyelamatkan dirinya apa yang mereka inginkan dalam penyaliban, tetapi kematian menunjukkan bahwa adanya kehidupan, karena di balik kematian itu kehidupan, sukacita, berkat yang ia berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Dialah yang datang menyelamatkan kita dan menjadi Adam yang kedua, yang memberikan hidup yang baru bagi saya dan pemirsa sekalian. Maka janganlah kita kembali jatuh dalam dosa. Jangan lagi kita menjadi umat yang tidak percaya kepadanya dan tidak melakukan setiap perintah-perintahnya. Mari kita menjadi umat yang tunduk pada otoritas dan melakukan setiap perintah Tuhan, larangan-larangan yang membawa ketertiban, keteraturan hidup saya dan pemirsa dalam jalan kebenaran. Itulah kehidupan yang diberikan pengampunan, penyucian apabila setiap pribadinya sadar dan mau bertobat di hadapannya, maka ia akan memulihkan dan menyucikan kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Karena walaupun dosamu merah seperti kermisi, ia sanggup dan mampu untuk menyucikan, memutihkan kehidupan kita. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih Bapa atas penyucian dan pengudusan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Jangan Tuhan tinggalkan kami, tetapi Tuhan selalu menyertai kami, pimpin dan tuntun kami. Bapa, jamah setiap kehidupan mereka yang ada dalam keberdosaan, alihkan langkah mereka dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran, sehingga mereka sadar dan mereka percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami yang punya kuasa dan punya hidup ini, yang menjanjikan kehidupan yang kekal dan memberikan berkat yang abadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.